selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita akan membahas terkait literasi di kota seribu industri, yaitu Kota Tangerang. Dan sekarang bersama kita telah hadir Ibu Meta selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Bu, walaupun ini di penghujung tahun 2021. Insyaallah, harus semangat. Harus terus semangat menghadapi 2022. Bu Meta, boleh ceritain ke kita nih sedikit terkait gimana sih kondisi literasi di Kota Tangerang? Sebelumnya kita membahas literasi di Kota Tangerang, kita harus memahami apa itu literasi. Literasi itu adalah menulis, membaca, berhitung, berkomunikasi, memecahkan suatu persoalan atau masalah di masyarakat dengan tingkat kemampuan atau keilmuan yang dimiliki oleh setiap orang. Itu yang namanya literasi. Adapun literasi di Kota Tangerang dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 1,8 sekian ya, hampir 1,9 juta, Kota Tangerang dengan ikon Kota Tangerang cerdas, itu keniscayaannya kita harus mencapai indeks kegemaran membaca yang boleh disebut membanggakan. Alhamdulillah kita memiliki indeks kemampuan membaca itu di sekitar 64,47. Kita berada di atas indeks kemampuan membaca nasional yang rata-ratanya hanya mencapai 55,74. Kemudian kita masih di atas indeks kemampuan membaca di Provinsi Banten, yaitu yang mencapai nilai 57,74. Nah, ini salah satu upaya dari inovasi yang kita lakukan oleh DPAD Kota Tangerang atas arahan dan dukungan Bapak Wali Kota, yaitu salah satunya Storytelling Net. Nah, Storytelling Net ini mengangkat adanya keterpurukan frekuensi membaca masyarakat. Setiap tahunnya kita hanya mencapai antara 3.000, 4.000, kemudian sekarang udah mulai agak sedikit bangkit kembali, tapi masih belum pulih. Nah, bagaimana caranya kemarin kita itu, 2 tahun kemarin ini, kita untuk tetap memberikan akses ya bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat dan gemar membacanya, yaitu melalui salah satunya storytelling net yang biasanya kita manual, kemudian kita kemarin menggunakan infrastruktur internet yang disiapkan oleh pemerintah kota melalui Kominfo. RWNet ya Bu ya? Ya, setiap RW itu ya. RW ya, setiap RW. Nah, kemudian satu lagi adanya lomba-lomba bertutur. Kemarin ada lomba bertutur ya Bu ya? Secara virtual sekalipun, tapi alhamdulillah untuk tingkat nasional kita diikuti oleh 7 provinsi dan pemenangnya juga cukup banyak ya, peminatnya cukup banyak. Dan sekarang ini kita akan lagi melakukan lomba bertutur anak-anak sekolah dalam tingkatan SD, kemudian SLTP atau SMP ya. Iya, itu kita berharap Kota Tangerang yang kurang lebih 400 sekolah itu mereka berpartisipasi. Oh, jadi nanti yang saat ini akan dilombakan ini terkait cerita Kota Tangerang ya Bu ya? Betul. Cerita mereka terkait dengan asal-usul nama kampung mereka. Oh gitu, ya, menarik. Ya, potensi budaya atau keberadaan kampung mereka. Nah, kemudian apa harapan mereka untuk menumbuh kembangkan budaya dan kehidupan masyarakat di daerah masing-masing. Jadi kita menghendaki nanti di situ ada peran lurah, ada peran guru untuk mengedukasi anak-anak sekolah supaya lebih mengenal Kota Tangerang.
Nah Bu, menarik lagi nih dari tema kita, 1000 industri. Tangerang kan terkenal oleh 1000 industri sejuta jasa. Apakah Bu, ada sangkut pautnya nih antara peningkatan budaya literasi yang tadi 64,70 sekian persen ya Bu ya, dengan jumlah investasi Kota Tangerang. Sama-sama kita tahu nih banyak sekali kawasan industri Kota Tangerang. Apakah meningkatnya budaya literasi juga meningkatnya sumber daya manusia di Kota Tangerang? Baik, kalau dilihat dari tipologi ya, bahwa Kota Tangerang itu disebut kota industri, memang itu dari era tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2010 lah. Tapi setelah kesininya, itu industri yang ada di Kota Tangerang masih 1000 lebih. Tapi itu posisi yang besar dan sedang, itu menurun sekarang di kisaran 600 sekian lah. Untuk di tahun 2014 kalau nggak salah, itu CSR dari PAP 2 itu ada masuk ke Kota Tangerang berupa kendaraan perpustakaan keliling. Ya, Pusling. Iya, pusling ya. Itu 1 unit. Kemudian ada beberapa mengatasnamakan masyarakat atau organisasi yang memberikan sejumlah buku. Jadi kalau dari CSR industri rasanya belum secara signifikan. Kita menghendaki sebetulnya ada peran serta itu. Karena ya itu tadi, dengan adanya buku sebagai jendela dunia, kemudian kuncinya adalah membaca, dan masyarakat yang membaca atau gemar membaca, otomatis kualitas sumber dayanya berbeda. Paling tidak mereka ikut berpartisipasi membangun kelompok-kelompok membaca di masyarakat. Yang saat ini kita sendiri itu ada sekitar 65 kelompok masyarakat yang membuat komunitas untuk membaca atau pojok baca ya. Oh iya. Karena untuk membentuk suatu budaya literasi ya Bu ya, ada beberapa faktor pasti. Betul. Dari masyarakat, dari pemerintah dan swasta. Jika 3 komponen itu mungkin saling berkolaborasi secara maksimal, akan lebih baik ya Bu ya. Akan ada hasilnya. Apa saja sih Bu program dari DPAD Bu untuk terus mengenjot angka 64 ini terus naik nih? Iya, betul. Nilai ini akan didorong oleh beberapa faktor ya. Pertama, terkait dengan minat baca dari masyarakat itu sendiri. Nah, kedua, setelah tumbuh minat baca, otomatis gemar membaca. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini DPAD justru harus mendorong dari sisi fasilitas atau akses. Baik akses yang terkait dengan teknologi informasi komunikasinya, TIK ya, melalui internetnya, ataupun infrastruktur yang terkait dengan bangunan dan ketersediaan informasi yang relevan dan berkualitas. Dalam hal ini buku yang harus kita tampilkan, baik itu melalui e-book ya, buku elektronik maupun buku manual, itu diupayakan pertama konsisten dalam pengadaan dan pemeliharaan. Kedua, pemenuhan jumlah buku. Tapi memang seharusnya tidak hanya dari pemerintah. Posisinya swasta juga seharusnya mendorong dari indikator untuk peningkatan nilai literasi tadi, ataupun dengan regulasi seperti yang ada di negara Cina. Mereka itu dibatasi, pernah saya baca, untuk main game anak-anak atau menggunakan gadget itu sepekan hanya dibatasi 3 jam. Nah, di Indonesia ini belum ada. Jadi itu Cina tingkat literasinya sangat unggul. Mereka itu per hari
diwajibkan membaca untuk masyarakatnya itu 3 buku. Wah, per hari ya Bu ya. Iya. Kita 10 lembar aja udah ngantuk-ngantuk Bu. Memang tidak disebutkan bukunya berapa lembar. Oh iya betul juga Bu. Ternyata cerpen. Iya. Jadi minimal mereka itu per tahun setiap masyarakatnya itu membaca 20 buku. Ya cuma tadi balik lagi Bu, kalau baca status seneng ya. Iya. Nah ini mungkin yang 1,3 juga termasuk baca status kali. Hitungannya juga baca Bu, baca status tapi. Baca kan sama. Iya. Lalu gimana Bu peran teknologi? Tadi Bu Meta juga sempat singgung sedikit terkait TIK ya Bu ya. Ini peran teknologi yang kian canggih membantu DPAD juga nggak di Bu untuk meningkatkan literasi? Iya, kita masih berusaha untuk memenuhi yang terkait dengan alih infrastruktur yang tadinya manual ke digital ya. Pelayanan dari mulai sistem pendaftaran, kemudian masyarakat melihat isinya dari konten buku yang ada di perpustakaan daerah. Itu kita sudah mulai pendaftaran melalui WhatsApp ya. Jadi masyarakat cukup membuka aplikasi WhatsApp, kemudian dia bisa mendaftar, kemudian melihat isi atau judul buku yang mereka inginkan melalui InList. InList ini merupakan program softwarenya Perpusnas, tapi peruntukan se-Indonesia, dan kita masuk ke dalam program mereka. Malah sekarang ini lagi akan kita melakukan koneksitas atau terintegrasinya dengan software atau program dari Batu Pustaka Banten. Nah, di situ berusaha Provinsi Banten membuat software yang merupakan kerucut dari nasional. Jadi, Kota Tangerang sendiri sudah melalui itu, dan Kota Tangerang sendiri sudah memiliki e-Tangerang ya melalui e-book. Nah, itu juga responnya cukup baik. Jadi kita sudah cukup berusaha untuk mencapai ke sana. Mungkin Bu Meta bisa kasih closing statement ya Bu ya. Kita bentar lagi 2022. Apa sih Bu harapannya atau targetnya terkait literasi di Kota Tangerang? Ada yang sangat krusial dan sangat kita idam-idamkan adalah terkait dengan infrastruktur bangunan. Ya, bangunan kita yang sekarang di Cikokol, Perpustakaan Umum Daerah, ini khusus untuk perpustakaan ya. Kalau yang lainnya itu udah cukup. Perpustakaan mini ada 5, kemudian perpustakaan keliling sudah ada 4 mobil dan menjangkau dari 13 kecamatan. Alhamdulillah dengan perpustakaan kecamatannya. Cuma perpustakaan umum daerah yang sampai saat ini dikarenakan volume buku yang setiap tahun bertambah itu kayaknya belum ideal. Kemudian itu tadi peran serta swasta yang saya harapkan, sehingga membuat swasta berperan tidak hanya sebatas memberikan, tapi juga melakukan perencanaan, kemudian memberikan partisipasi baik fisik maupun semacam penghargaan bagi kelompok-kelompok masyarakat. Bu Meta makasih banyak. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol di Tangerang Talk. Sebenarnya masih banyak lagi ya Bu ya pasti ya, kalau literasi itu banyak banget yang mau dibahas ya Bu ya. Cuman keterbatasan waktu juga nih kita. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Meta. Kapan-kapan kita akan ngebahas yang lain ya, atau kita nanti main-main ke perpustakaan daerah Kota Tangerang. Dan buat Sobat Tangerang jangan lupa untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di channel YouTube Kota Tangerang. Sampai jumpa.